pertama itu pengertian fungi. Nah, fungi di sini merupakan tumbuhan yang tidak mempunyai klorofil sehingga fungi itu bersifat heterotrof. Yang kedua itu ciri-ciri fungi. Ciri-ciri fungi adalah sebagai berikut. Yang pertama itu fungi itu termasuk tumbuhan eukariotik. Yang kedua itu multiseluler dan uniseluler. Yang ketiga bersifat heterotrof. Yang keempat tidak berklorofil. Yang kelima tubuhnya berupa hifah. Yang keenam terdapat miselium. Yang ketujuh itu tubuhnya dilindungi zat kitin. Dan yang kedelapan itu biasanya fungi itu hidup di tempat yang lembab. Yang berikut itu morfologi dari fungi. Struktur tubuh jamur tergantung pada jenisnya. Ada jamur yang satu sel, misalnya kamir. Ada pula yang multiseluler, membentuk tubuh buah besar yang ukurannya mencapai 1 meter, contohnya itu jamur kayu. Nah, tubuh jamur tersusun dari komponen dasar yang disebut hifa. Hifa membentuk jaringan yang disebut miselium. Miselium menyusun jalinan-jalinan semu menjadi tubuh buah. Jadi baik, yang berikut itu cara hidup fungi. Semua jenis jamur itu bersifat heterotrof, namun berbeda dengan organisme lainnya. Jamur tidak memaksa dan mencerna makanan. Untuk memperoleh makanan, jamur menyerap zat organik dari lingkungan melalui hifa dan miseliumnya, kemudian menyimpannya dalam bentuk glikogen. Oleh karena itu, jamur merupakan konsumen, maka jamur bergantung pada substrat yang menyediakan karbohidrat, protein, vitamin, dan senyawa kimia lainnya. Semua zat itu diperoleh dari lingkungannya. Sebagai makhluk heterotrof, jamur dapat bersifat parasit obligat, parasit fakultatif, dan saprofit. Jadi baik, kita lanjut ke slide berikut. Nah, parasit obligat itu merupakan sifat jamur yang hanya dapat hidup pada inangnya, sedangkan di luar inangnya itu dia tidak bisa dapat hidup. Yang kedua itu parasit fakultatif. Parasit fakultatif adalah jamur yang bersifat parasit jika mendapatkan inang yang tetapi bersifat saprofit jika tidak mendapatkan inang yang cocok. Yang berikut itu saprofit merupakan jamur pelapuk dan mengubah susunan zat organik yang mati. Jamur saprofit menyerap makanannya dari organisme yang telah mati seperti kayu tumbang dan buah jatuh. Yang berikut itu reproduksi fungi. Nah, secara alamiah, jamur berkembang biak dengan berbagai cara, baik secara aseksual dengan pembelahan penguncupan atau pembentukan spora, ada pula secara seksual dengan peleburan nukleus dari 2 sel induknya. Pada pembelahan, satu sel membagi diri untuk membentuk 2 sel anak yang serupa. Pada penguncupan, suatu sel anak tumbuh dari tonjolan kecil pada sel inang. Yang berikut itu klasifikasi fungi. Nah, klasifikasi fungi di sini yang pertama itu Myxomycota. Itu adalah jamur lendir. Nah, jamur lendir itu merupakan jamur yang paling sederhana. Jamur lendir ini mempunyai 2 fase hidup, yaitu fase vegetatif atau fase lendir dan fase tubuh buah atau reproduksi. Yang kedua itu Oomycota, tubuhnya itu terdiri atas benang, hifa tidak bersekat, bercabang-cabang dan mengandung banyak inti. Yang ketiga itu Ascomycota. Anggota kelas ini dicirikan oleh pembentukan ascus yang merupakan tempat dihasilkannya axospora. Beberapa ascomycet membentuk tubuh buah yang melindungi ascus bersama ascospores. Kebanyakan dari spesies ini hidup saprofit. Secara aseksual, Ascomycota ini memperbanyak diri dengan pembelahan piner melintang dan bertunas.
berikut itu Basidiomycota. Basidiomycota dicirikan oleh adanya basidiospora yang terbentuk di luar pada ujung atau sisi basidium. Basidiomycota yang banyak dikenal meliputi jamur papan pada pepohonan dan jamur kerat serta jamur gosong. Yang kelima itu Deuteromycota. Kelas ini meliputi jamur yang tingkat reproduksinya seksual belum ditemukan. Sebagian besar jamur yang patogenik pada manusia adalah Deuteromycota. Nama lainnya itu fungi imperfecti atau jamur tidak sempurna. Dinamakan demikian karena pada jamur ini belum diketahui dengan pasti cara pembiakan secara generatif. Yang berikut adalah peranan fungi dalam kehidupan manusia. Jadi baik, ini adalah beberapa peranan fungi dalam kehidupan manusia. Yang pertama itu Rhizopus oryzae, itu untuk pembuatan tempe. Yang kedua itu Musor savanicus, itu untuk pembuatan tape. Yang ketiga itu Saccharomyces cerevisiae, untuk pembuatan roti dan minuman alkohol. Yang berikut itu Aspergillus oryzae, untuk pembuatan roti. Yang berikut itu Aspergillus swenti, untuk pembuatan kecap. Dan yang berikut itu Penicillium nonatum dan Penicillium chrysogenum menghasilkan antibiotik. Yang berikut itu ada jamur yang merugikan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu Aspergillus flavus, itu menghasilkan racun aflatoxin. Yang kedua itu Aspergillus fumigates, itu penyebab penyakit paru-paru pada burung. Yang berikut itu Axobasidium fesanx, parasit pada tanaman teh. Yang berikut itu Amanita phalloides, itu menghasilkan racun balin. Yang berikut itu Epidermophyton floocosum, itu penyebab penyakit kaki atlet. Yang berikut itu peranan fungi dalam bidang kefarmasian. Jadi baik, yang pertama peranan fungi dalam bidang kefarmasian itu yang pertama itu sebagai produk antibiotik. Nah, produk antibiotik itu dilakukan dengan skala besar pada tangki fermentasi dengan ukuran yang besar. Yang kedua itu sebagai produk steroid. Hormon steroid sangat penting peranannya dalam dunia kesehatan. Misalnya kortison dan steroid lain yang serupa diketahui dapat digunakan untuk mengobati gejala yang berhubungan dengan alergi dan berbagai respons inflamasi oral dan untuk mengobati ketidakseimbangan hormonal. Yang berikut itu produksi asam organik. Beberapa asam organik seperti asam asetat, asam glikonat, asam sitrat, asam giberelat, dan asam laktat dihasilkan melalui fermentasi mikroorganisme. Asam organik antara lain digunakan dalam industri makanan, misalnya sebagai pengawet makanan. Nah, yang keempat itu produksi enzim. Enzim yang diisolasi dari mikroorganisme dapat diaplikasikan pada berbagai macam industri. Misalnya enzim protease yang diisolasi dari bahan pembersih. Jadi baik, ini